dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah bahagian firman Tuhan yang datang kepada kita semua, yang dikatakan berbahagia. Ialah semua kita yang telah mendengar firman Tuhan, kita yang boleh memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita merenung Yesus, banyak orang mempertengkarkan tentang soal kedudukan, soal jabatan, soal tanggung jawab kepercayaan kepemimpinan. Bukan hanya dalam saat-saat di mana politik ataupun juga dengan perubahan-perubahan kepemimpinan terjadi di masa kini. Tetapi menyimak dari bacaan firman Tuhan kita belajar tentang soal-soal kecil, bahkan juga mencuat pada pergumulan pelayanan berkaitan dengan kepercayaan kepemimpinan yang dilimpahkan dalam kehidupan murid-murid di masa lalu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, memang bahwa ada rasa tidak puas yang tentunya menjadi bahagian pertengkaran ataupun persoalan karena soal jabatan ataupun juga kedudukan. Mungkin karena saling menghakimi ataupun juga melihat kelemahan-kelemahan dan juga keterbatasan sesama untuk menjadi salah satu tolak ukur memaknai akan tanggung jawab kepemimpinan yang terjadi. Terhadap hal itu Bapak Ibu yang terkasih, memang bahwa bacaan firman Tuhan kita yang menjadi landasan perenungan dalam syukuran serah terima PLT hari ini, Bapak Seprianus A. Tempana SPD, boleh dipercaya Tuhan untuk boleh mengangkat tanggung jawab yang baru sebagai PLT di SMA Negeri Nueva. Dalam seluruh perjalanan kita hari ini, maka kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana juga murid-murid mempertengkarkan tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tentu ada pasal sebelumnya, kalau kita simak, kita baca bahwa Yesus memilih mewakilkan akan 12 murid ini dengan 3 tokoh, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk mendampinginya melihat kemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung. Sehingga dari dasar bacaan ataupun pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, maka ketika mereka kembali dari gunung dan menuju ke Kapernaum, mereka dalam perbincangan di jalan mempertengkarkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Tentu hal ini tidak dijelaskan dengan rinci siapa yang memulai akan pertengkaran itu. Apakah Petrus yang juga menjadi seorang yang dituakan dalam kepemimpinan para murid di masa itu, ataukah juga teman-temannya yang lain yang melihat bagaimana hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada 3 tokoh, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi ada hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan di atas gunung. Terhadap hal ini Bapak Ibu terkasih, memang bahwa hal ini bicaranya sembunyi-sembunyi, bicaranya diam-diam. Ada yang mereka saling mengetahui, ada juga Tuhan Yesus tidak diinformasikan, tetapi Yesus mengetahuinya. Terhadap hal itu Bapak Ibu terkasih, jawaban Tuhan Yesus sangat jelas. Yesus menyatakan dalam ayat 35 bahwa lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Jawaban Yesus jelas. Selain pernyataan yang tegas dari Yesus ini, Yesus juga mengambil sebuah pembelajaran dari objek, memakai anak sebagai objek pembelajaran. Yaitu dia menempatkan seorang anak yang kecil untuk boleh mengajarkan tentang pernyataan yang telah dinyatakannya itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Bapak Ibu yang terkasih, pernyataan dan tindakan yang boleh dengan tegas dinyatakan oleh Yesus memaknai tentang makna kepemimpinan ataupun juga memaknai hak istimewa yang dikaruniakan Tuhan kepada murid-muridnya. Maka menjadikan kepada murid-murid sebuah pelajaran berharga. Apa arti kepemimpinan ataupun juga apa arti dalam tanggung jawab jabatan yang diberikan. Dari bacaan firman Tuhan ini kita belajar bahwa kepemimpinan ataupun juga jabatan sebagai hak istimewa yang dipercayakan Tuhan kepada seseorang adalah bahagian anugerah daripada Tuhan, bahagian kepercayaan daripada Tuhan untuk boleh menjadikan seseorang belajar tentang arti kerendahan hati. Jadi tanggung jawab kepercayaan dengan hak-hak istimewa
yang Tuhan karuniakan kepada tiap-tiap pribadi seperti hari ini boleh dirasakan oleh orang tua terkasih Bapak PLT, Bapak Seprianus Tirbana, bahwa hak-hak istimewa yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap orang adalah juga sebagai bahagian proses pembelajaran untuk mengenal diri dalam kerendahan hati dan dalam kerendahan diri. Terima kasih kepada Bapak Korwas yang tadi menyatakan bahwa harus bekerja sama, dan tidak hanya bekerja sama tetapi harus sama-sama kerja, menjadi sebuah landasan untuk sebuah pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Dan itu dapat dimotivasi ataupun juga dapat didorong dengan semangat daripada pribadi sebagai pemimpin untuk menjadi pelayan bagi semua. Dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih, memang bahwa menyimak bacaan firman Tuhan kita tentu bukan hanya ayat ini saja yang berbicara tentang bagaimana Yesus menghendaki untuk setiap pemimpin ataupun juga setiap pribadi yang mendapatkan hak-hak istimewa, memiliki kerendahan hati ataupun juga kerendahan diri. Dalam Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-11 menyatakan, sebab barang siapa meninggikan diri maka ia akan direndahkan, tetapi barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Terhadap hal ini Bapak Ibu yang terkasih, maka hak-hak istimewa yang ada pada seseorang juga adalah sebuah pengujian karakter. Adalah sebuah pengujian karakter akan terbentuknya kerendahan hati yang berkenan kepada Allah. Apakah nantinya berkenan kepada Allah, tingkatannya nanti dilanjutkan, ada bonusnya, ada tambahan yang akan diberikan. Tetapi kalau tidak berkenan kepada Allah melalui pengujian karakter dengan kepemimpinan yang diberikan, maka tentu juga hal-hal yang akan diperkenankan Allah itu menjadi keputusan dan kehendak Allah. Terhadap hal ini Bapak Ibu yang terkasih, memang bahwa bacaan firman Tuhan yang sekaligus juga mengarahkan kita dan menguatkan hati daripada setiap guru yang boleh mengasuh dan mendidik anak-anak, boleh menjadi bahagian berkat bagi kita bahwa Yesus memberi perhatian terhadap setiap guru-guru yang mendidik akan anak-anak sebagai umat kepunyaannya, bahwa barang siapa yang melakukannya dengan menyambut setiap anak-anak, maka sebenarnya dia telah melakukannya untuk Tuhan. Terhadap hal ini Bapak Ibu yang terkasih, maka hari ini dalam syukuran bersama dengan keluarga besar Nuebeba, maka ada proses yang boleh diperkenankan Tuhan terjadi melalui proses serah terima PLT Kepala SMA Negeri Nuebeba dari Bapak Kepala Sekolah Negeri Amaluba Selatan. Tahun lalu adalah Bapak Yoel Aminada Plada, dan pada pergantian jabatan yang terjadi oleh Ibu Maria Pematan, maka serah terima ini boleh menjadi bahagian kepercayaan Tuhan kepada keluarga besar, baik sekolah induk maupun juga sekolah yang ada di tempat ini SMA Negeri Nuebeba, untuk boleh melaksanakan tanggung jawab kepercayaan, mengasuh, mendidik anak-anak, agar dengan menyambut dan mendidik anak-anak, mendidik pembimbing mereka, maka sebenarnya kita melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Pernyataan Tuhan menjadi ketegasan bagi kita bahwa sepanjang jalan menuju ke tempat ini ada perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan, ada usaha-usaha yang telah dikerjakan. Mari kita tidak saling mempertengkarkan siapakah yang terbesar di antara kita, tapi bahwa perjuangan-perjuangan yang terjadi sampai pada titik hari ini, bahkan sampai pada waktu akan datang, mari kita mewujudkannya dengan dukungan doa, bahkan juga dengan dukungan pikiran, hikmat, dan juga dengan hati kita untuk mewujudkan apa yang menjadi doa dan harapan Tuhan. Sekolah ini menjadi lebih baik dari hari ini. Sekolah ini menjadi satu kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah segala tanggung jawab yang dikerjakan, mari kita bersama-sama bekerja, mari kita bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya omong mungkin tidak terlalu panjang, sampai mungkin juga terlalu panjang bagi Bapak Ibu, kami juga menyampaikan permohonan maaf. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat secara khusus bagi Bapak PLT, Bapak Seprianus Tirbana SPD, yang boleh mendapatkan kepercayaan Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati akan firman-Nya. Amin.